Welcome to Busani Channel. Jangan lupa klik tombol like and subscribe. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif penerapan segitiga restitusi di sekolah. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus ke-1, Suraya adalah siswi kelas 10 yang pada hari itu datang terlambat dikarenakan ia tidak enak badan karena kemarin terguyur hujan saat pulang sekolah. Sebagai guru pikir, saya melakukan strategi segitiga restitusi kepada siswi tersebut. Tapi nanti sebelum kamu masuk ke kelas, kamu ikut dulu ke ruang tiket ya. Terima kasih. Kamu tahu alasan kamu kenapa ibu panggil dulu ke ruang tiket? Ya ibu, karena saya datang terlambat. Nah, untuk kasus terlambat ini, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, kamu juga bukan satu-satunya siswa yang datang terlambat. Nah, ibu perhatikan, biasanya kamu selalu datang tepat waktu. Hari ini kenapa kamu datang terlambat? Ibu, tadi karena saya itu telat bangun. Waktu tadi malam saya kurang enak badan karena kemarin pulang sekolah saya itu kehujanan. Ya, kamu tahu kan kalau terlambat itu merupakan suatu pelanggaran dari keyakinan sekolah atau peraturan sekolah kita. Iya ibu tahu, karena seharusnya siswa itu datang 15 menit sebelum jam. Ya, jadi sebaiknya memang siswa itu datang lebih awal ya. Nah, karena kamu datang terlambat dan sudah menyadari kesalahan kamu, coba ibu tanya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu? Karena saya bersedia. Oke, kalau kamu sudah bersedia itu bagus ya. Nah, kira-kira rencana apa, solusi apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan datang ke sekolah tepat waktu, bangun tepat waktu, dan menjaga kesehatan saya, Bu. Nah, bagus ya. Intinya karena kamu terlambat, maka kamu tidak mengulangi ya yang pertama, lalu kamu bersedia untuk datang tepat waktu lagi. Nah, baiknya juga kamu menjaga kesehatan ya dengan baik, menjaga kesehatan kamu supaya badannya tetap fit. Baik, kalau begitu, karena kamu sudah menyadari kesalahan dan kamu juga punya solusi, nah, ibu persilakan kamu untuk masuk ke kelas. Nah, dan ini surat dari tiketnya. Terima kasih, Bu. Ya. Oh, gitu. Nah, menurut tanggapan kamu nih ya, lebih baik penanganan seperti ibu tadi ya, seperti itu. Jadi kamu tahu dulu kesalahan kamu kan, tahu dulu ibu juga menerima dulu alasan kamu terlambat seperti apa, lalu kamu memberikan solusi terbaik dari kamu sendiri. Nah, lebih baik yang seperti itu, atau misalkan kamu terlambat, ibu hukum di depan gerbang dengan misalkan lari di lapangan seperti itu. Ini seperti apa? Kalau menurut Suraya sendiri, Bu, ya lebih baik yang kayak itu tadi, karena di situ siswa bisa menyadari apa kesalahannya, terus bagaimana dia apa yang harus dia lakukan. Kalau misalnya dilakukan hukuman langsung di depan orang-orang juga itu kan tidak baik. Oke, jadi lebih baik seperti itu ya. Jadi solusinya ada, terus tidak berdampak apapun kepada siswa gitu kan, siswa tidak merasa tersakiti juga ya. Ya seperti itu. Oke, terima kasih. Kasus kedua, Farid adalah siswa kelas 10 yang merupakan seorang atlet badminton. Ia sering dispensasi untuk bertanding di luar sekolah, namun karena hal tersebut, ia menjadi tertinggal materi pelajaran juga tidak mengerjakan tugas-tugasnya. Assalamualaikum, Ibu memanggil saya. Waalaikumsalam. Ayo Farid, sini duduk. Ya, kamu itu atlet badminton. Gimana latihannya, lancar? Alhamdulillah lancar. Nah, kalau misalkan latihan kamu lancar, ibu senang. Tapi kamu pasti nih menyadari ya, kenapa nih bertanya-tanya kenapa nih Kak ibu manggil kamu gitu kan? Ibu karena tugas-tugas yang belum dikerjakan. Iya, jadi ada tugas-tugas kamu yang di pelajaran ibu khususnya belum kamu kerjakan, belum kamu selesaikan ya.
Nah, kenapa belum diselesaikan? Karena sulit membagi waktu Bu antara belajar sama tugas. Latihan juga. Iya. Iya. Ya, Ibu mengerti. Mungkin karena sering dispensasi, mengikuti pertandingan di luar sekolah, jadi kamu banyak tertinggal pembahasan materi-materi, dan mungkin itu bukan hanya di pelajaran Ibu saja, ya di pelajaran yang lain pun gitu ya. Nah, sebenarnya itu hal yang wajar ya, dan Ibu juga memakluminya karena di usia kamu pasti kamu merasa keteteran, kapan kamu harus latihan, kamu harus belajar mandiri, terus kamu juga harus mengerjakan tugas-tugas yang belum ya. Saya juga jujur Bu, kadang sampai kalau udah latihan jadi langsung tidur, nggak sempet ngerjain tugas. Ya, jadi malamnya istirahat, besoknya harus sekolah lagi, pulang sekolah latihan lagi, gitu, seperti itu ya. Aktivitas atau rutinitas kamu. Nah, kamu sudah menyadari ya kesalahan kamu, kekurangan kamu di mana dalam pelajaran Ibu. Nah, kira-kira kamu punya solusi terbaik apa untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah yang sedang kamu hadapi sekarang? Mungkin saya susah membagi waktu antara belajar sama latihan dan membuat time schedule untuk memanage waktu dengan baik. Ya, nah seperti itu. Kamu masih ingat kan di awal pembelajaran kita itu sempat membuat sebuah kesepakatan atau keyakinan kelas ya. Kira-kira ini keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Karena tidak tepat mengerjakan tugas. Ya, tidak tepat waktu juga ya, kamu mungkin belum selesai ya dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Kalau begitu, karena keyakinan kelasnya kamu langgar dan kamu tahu kesalahan kamu, nah kira-kira supaya sesuai lagi dengan keyakinan kelas, kamu harus seperti apa? Saya akan mengerjakan tugas yang belum saya kerjakan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, jadi kamu cek lagi tugas-tugas kamu yang belum, lalu kamu kerjakan semampumu. Kalau misalkan kamu masih bingung karena kamu tadi banyak tertinggal di pembelajaran Ibu, kamu boleh tanyakan ke Ibu atau tanya ke teman sekelas kamu ya. Nah, lain kali kalau misalkan ada tugas, silakan kamu kerjakan langsung tepat waktu. Oke? Nah, karena kamu sudah tahu solusinya seperti apa, Ibu tunggu susulan tugas kamu ya sesegera mungkin. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, Farid, setelah tadi kita berkonsultasi ya mengenai masalah yang tadi, kira-kira bagaimana tanggapan kamu terhadap penanganan atau strategi yang Ibu lakukan? Ya, Kak, kira-kira seperti apa tanggapannya? Jadi lebih baik seperti itu, ditanya apa masalahnya, ketahuan Masalahnya di mana gitu ya. Terus solusinya bisa sepihak atau bareng-bareng nih gimana? Bareng-bareng ya. Kalau kamu misalkan ditegur dengan cara langsung dimarahi, kira-kira rasanya seperti apa? Kalau murid juga gak enak, tapi bisa juga murid ke guru itu jadi gak suka gitu. Oh, jadi tidak suka. Tapi kalau dengan cara seperti tadi akan enak ya, nyaman.